Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibid mahbub, syafil alali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pada hari Ahad, tanggal 9 Zulqa'dah, tahun 545 Hijriah, di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin selalu mencari bekal, namun seorang kafir hanya bersukaria, bersenang-senang. Seorang mukmin mencari bekal karena ia hendak kembali ke kampung akhirat. Di dunia ia hanya menggunakan sedikit untuk keperluannya, seluruh hartanya untuk akhirat, hati dan cita-citanya untuk akhirat. Ia memutuskan hatinya dari dunia dan melakukan segala ketaatan untuk menuju kepada akhirat, bukan untuk dunia dan penghuninya. Meski dia mempunyai makanan yang lezat, ia akan mementingkan orang-orang miskin, karena ia yakin bahwa di akhirat ia akan mendapatkan makanan yang lebih dari itu. Puncak cita-cita seorang mukmin yang arif dan alim adalah berada di pintu dekat Al-Haq Azza wa Jalla, supaya hatinya sampai kepada Allah di dunia sebelum di akhirat. Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak langkah-langkah hati. Aku melihat engkau berdiri, duduk, ruku, sujud, dan bangun hingga lelah, namun hatimu tidak bergeser dari tempatnya, tidak keluar dari rumah wujudnya, dan tidak berpindah dari kebinasaan-kebinasaan. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari Tuhanmu. Kesungguhan dan kebenaranmu membuatmu tidak perlu bersusah payah. Tetaskanlah telur wujudmu dengan kebenaranmu. Pecahkanlah dinding penglihatanmu kepada makhluk dan ikatannya dengan keikhlasan tauhidmu. Pecahkan sangkar pencarianmu kepada sesuatu dengan tangan kezuhudanmu, dan terbanglah dengan hatimu sehingga sampai ke pantai dekatmu dengan Tuhanmu. Ketika datang kepadamu dayung dan sampan, pertolongan akan mengambilmu dan menyeberangkanmu kepada Tuhanmu. Dunia ini adalah lautan, imanmu adalah perahunya. Karena itulah Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, dunia ini lautan dan iman adalah perahunya, ketaatan itu dayungnya, dan akhirat adalah pantainya. Wahai orang yang selalu mendurhakai Allah, sebentar lagi engkau akan buta dan bisu, lumpuh dan fakir. Hatimu keras, hartamu akan hilang, dirampas dan dicuri. Jadilah engkau orang yang berakal dan bertaubatlah kepada Tuhanmu. Janganlah engkau menyekutukan Tuhanmu dengan harta. Janganlah engkau bertawakal kepada harta dan tidak mau menginfakannya. Keluarkanlah ia dari hatimu. Letakkan ia di rumah atau di sakumu dengan anak dan binatangmu. Kemudian ingatlah kematian, kurangilah kerakusanmu,
pendekkanlah angan-anganmu. Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih berkata, seorang mukmin tidak meminta dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia hanya meminta Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatimu. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kembali kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Az-Zumar ayat 45. Wa nibu ila rabbikum, yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, yakni kembalilah dan serahkanlah segala sesuatu kepadanya. Serahkanlah dirimu kepadanya, berbaringlah di hadapannya tanpa berkata-kata, tanpa tangan, tanpa kaki, mata, tanpa bertanya mengapa dan bagaimana, tanpa membantah dan menolak, tetapi setuju dan mengikuti. Katakan dengan benar. Jika demikian, tentu hatimu akan kembali kepadanya, menyaksikannya, tidak suka kepada selainnya, bahkan gelisah dengan segala sesuatu di bawah arsy dan di atas bumi, dan lari dari segala makhluk. Ia akan menyendiri dari semua makhluk. Tidak bisa beradab dengan baik terhadap guru kecuali orang yang telah berkhidmat atau berbakti kepada mereka, bahkan melihat sebagian keadaan mereka. Kaum sufi telah menjadikan pujian dan celaan seperti kemarau dan penghujan, atau malam dan siang. Mereka melihat keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menentukan kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah jelas demikian, mereka tidak silau dengan orang-orang yang memuji dan tidak lari dari orang yang mencela. Mereka tidak menghiraukannya. Hatinya keluar dari mencintai atau membenci makhluk. Mereka tidak suka ataupun benci, tetapi sayang. Apakah artinya ilmu tanpa kebenaran dan kejujuran? Sungguh engkau telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala atas ilmumu. Engkau belajar, engkau salat dan puasa karena makhluk, sehingga mereka mengakuimu, memujimu, bahkan menyerahkan hartanya kepadamu. Engkau telah mendapat semua itu dari mereka. Maka jika datang kematian, siksa, kesempitan, dan kekacauan kepadamu, maka akan terhalang antara engkau dengan mereka. Maka mereka dan hartanya tidak sedikit pun berguna bagimu. Justru ia akan dimakan oleh selainmu, sedangkan hisabnya tetap atasmu. Wahai orang yang mundur dan terhalang, amalanmu sia-sia di dunia maupun di akhirat. Para wali yang ikhlas itu senantiasa bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Para ulama yang mengamalkan ilmunya adalah para wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Mereka adalah pewaris para nabi. Bukan kamu yang hanya sibuk berbicara tetapi batinmu kosong. Wahai engkau, sungguh engkau tidak ada apa-apanya. Islam tidak membenarkanmu. Islam adalah asas yang di atasnya didirikan syahadat. Itu belum sempurna bagimu. Engkau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hatimu berdusta.
Di hatimu banyak terdapat Tuhan. Engkau takut kepada raja dan penguasa. Yang menjadi peganganmu adalah pekerjaanmu, keuntungan, usaha, kekuatan, pendengaran, penglihatan, dan ototmu laksana bagi Tuhan. Engkau beranggapan bahwa makhluk itu bisa memberikan manfaat, bahaya, dapat memberi dan menahan. Banyak manusia pasrah pada benda-benda itu dengan hati mereka, dan mereka mengaku pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga zikir mereka kepada Al-Haq Azza wa Jalla hanya sebagai kebiasaan di lidah, bukan di hati. Jika hal ini disampaikan, mereka akan terkejut dan berkata, bagaimana mungkin kami dituduh seperti itu? Bukankah kami ini orang-orang muslim? Sungguh, kelak cacat mereka itu akan tampak dan teramat tampak. Celaka engkau. Seharusnya ketika engkau mengucapkan la ilaha, engkau menafikan segala sesuatu, dan ketika mengucapkan illallah, engkau mengisbatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Bila mana hatimu berpegang kepada selain Al-Haq Azza wa Jalla, berarti engkau dusta dalam isbatmu. Tuhanmu adalah sesuatu yang menjadi peganganmu. Segi lahir sama sekali tidak dilihat, karena yakin, mukhlis, dan muwahhid itu adalah hati yang memiliki sifat takwa, wara, zuhud, arif, dan amil. Itu adalah hati. Hati itu adalah pemimpin, sedangkan anggota badan adalah laksana pasukannya. Jika engkau mengucapkan la ilaha illallah, pertama-tama katakanlah dengan hatimu, kemudian dengan lidahmu. Selanjutnya bertawakallah kepada Allah, berpeganglah kepadanya, bukan kepada selainnya. Sibukkanlah hatimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keburukan di lahirmu, sedangkan batinmu tetap bersama pencipta kebaikan dan keburukan. Barang siapa mengenalnya, ia tentu akan tunduk kepadanya. Terkunci lidahnya di hadapannya, bahkan merendahkan hatinya kepadanya dan kepada para hambanya yang soleh. Cita-citanya, risaunya, dan tangisnya akan bertambah. Bahkan tangisannya, rasa takutnya, rasa malunya, dan penyesalannya kian banyak atas kesalahannya terdahulu. Ia juga cemas sekiranya kehilangan apa yang telah dimilikinya berupa kemakrifatan, ilmu, dan kedekatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Dia tidak ditanya atas apa yang Dia perbuat, sedangkan manusia akan ditanya. Ia sibuk memandang masa lalu dengan penyesalan dan rasa malu, serta memandang masa depan dengan rasa cemas dan takut, kalau-kalau karunia yang telah ia dapatkan itu dicabut kembali. Apakah pada hari kiamat ia tergolong orang kafir atau orang mukmin? Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, Ana a'rafukum billahi wa asyaddukum lahu khawfa. Di antaramu, akulah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Termasuk golongan arifin yang langka adalah orang yang dibacakan kepadanya tulisan takdirnya dan kemana tempat kembalinya. Dia telah membaca rahasia yang telah ditentukan baginya di Lauhil Mahfuz. Kemudian ia menyembunyikan agar tidak terlihat oleh nafsu.
Inilah Islam, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta sabar atas segala ujian. Dan puncaknya adalah zuhud pada sesuatu selain Al-Haq Azza wa Jalla, sehingga baginya sama saja antara emas dan tanah, pujian dan celaan, diberi atau tidak, surga atau neraka, nikmat atau siksa, kaya atau miskin, bahkan ada manusia atau tidak ada manusia. Jika telah demikian keadaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di belakang semua itu. Kemudian ia akan diberi kewalian dan kepemimpinan atas makhluk. Semua orang di belakangnya akan mendapatkan manfaat dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin.